Pada waktu itulah Wira ngerasa ada yang aneh. Karena setiap kali Wira ini nyuapin si anak kecil ini, begitu si Astri ini menganga, dia itu bisa ngelihat, ini anak kok giginya kok taring semua. Ternyata kamar ini kekunci. Kamar ini kekunci dari dalam. Lah dia kaget. Begitu dilihat di kaca yang ada di sebelah pintu itu, dia ngeliat ada anak kecil laki-laki yang ngintip ke jendela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Wira. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya namanya Wira. Wira ini asalnya dari Nganjuk, Jawa Timur, dan dia cerita pengalaman yang pernah dialami di sekitaran tahun 2019 kemarin. Jadi ceritanya, Wira ini dari Nganjuk, dia pindah ke Surabaya sendirian. Dia cari kos di sana dan kerja sebagai kuli bangunan. Tapi waktu itu, Wira ini nggak seperti pekerja-pekerja bangunan yang lain yang ikut berkelompok, tapi dia kerja sendirian. Jadi kalau ada orang misalnya yang membutuhkan tenaganya, dia langsung ke sana sendirian dan digarap dengan dirinya sendiri. Nah, waktu itu banyak sekali kerjaan-kerjaan yang dikerjakan. Entah itu di musola atau di rumah orang-orang. Tapi sedangkan ketika memasuki tahun 2019, barulah Wira ini ngerasa pekerjaannya ini sudah mulai sepi. Apalagi ditambah banyak sekali isu-isu COVID waktu itu yang membuat kerjaannya jadi terhambat. Nah, yang awalnya kira-kira dalam 1 minggu itu Wira cuma libur 1 atau 2 hari. Tapi begitu COVID melanda, hampir sampai 2 minggu dia bisa ada di kos. Jadi benar-benar sepi waktu itu. Nah, di satu sisi lain, Wira ini juga banyak sekali pengeluaran waktu itu. Dia harus ngirim uang ke keluarganya yang ada di Nganjuk. Dia juga butuh makan sehari-hari. Dia juga harus butuh bayar kos-kosan yang waktu itu 550.000 per bulannya. Jadi dari situ Wira mulai berpikir, ini kalau kayak gini terus, aku nggak bisa bertahan di kos ini. Nah, dari situ dia punya inisiatif, dia nggak memperpanjang kosnya, jadi dia putuskan untuk keluar dari kos. Nah, waktu dia keluar dari kos ini, dia nggak tahu harus kemana lagi. Dia ambil semua barang-barangnya, baju-bajunya, dibawa, dimasukkan di tas ransel, dan ada tas satu lagi. Tas ini isinya peralatan pertukangan, dibawa naik motor, dia keliling. Nah, ternyata dalam perjalanan itu dia dapat kabar ada orang yang sudah lama dikenal dan sudah lama pakai jasanya si Wira ini. Si bapak ini butuh tenaganya Wira untuk dipekerjakan di satu musola. Nah, musola itu pada saat itu memang lagi sepi. Jadi orang-orang yang mau beribadah itu dibatasi.
Nah, dari situlah pemilik musola ini memutuskan supaya musola ini ditutup total sekalian, dan waktu itu sekalian direnovasi bagian keramik-keramiknya. Nah, jadi dari situ Wira seneng. Datanglah dia ke sana dan sekalian Wira ngomong ke bapak-bapak tersebut, "Pak, kalau boleh, ini saya kan sudah nggak kos lagi, Pak. Garapan juga sudah sepi. Kalau boleh sekalian pas saya nggarap keramik ini, saya tidur di musola, boleh, Pak?" Nah, ternyata diizinkan. "Oh ya, nggak apa-apa, tidur aja di sini. Oh, musola ini juga sepi." Nah, mulailah Wira melaksanakan pengerjaan itu. Mulai hari pertama dikerjakan keramik-keramik, dan di hari kedua, waktu itu sekitar jam makan siang, Wira menuju ke satu warung. Di sana ada warung lesehan. Dia makan di sana. Nah, pas lagi santai dia tanya ke pemilik warung itu, "Bu, mungkin ibu tahu ada kos-kosan yang murah di daerah sini, Bu?" Nah, ternyata si pemilik warung bilang, "Waduh Mas, saya bukan orang sini ya Mas, nggak tahu Mas." Lah, ternyata di depan Wira itu ada bapak-bapak yang lagi makan. "Mas mau cari kos-kosan?" "Iya Pak, nanti ya selesai saya makan, nanti saya kasih tahu tempatnya." "Oh iya Pak, makasih Pak." Ditunggulah sama si Wira ini, dan selesai bapak-bapak ini makan, si bapak ini tanya, "Masnya ini dari mana?" "Saya dari Nganjuk Pak, tapi sudah lama di Surabaya. Nah, kebetulan kerjaan saya ini sepi. Saya sekarang lagi nggarap musola yang nggak jauh dari sini. Memang rencana saya ini mau cari kos-kosan yang minimal budgetnya ya paling nggak 300 ribuan ke bawah lah Pak." Nah, dari situ si bapak-bapak ini bilang, "Oh ya sudah, setelah ini aja saya anter. Ini kebetulan yang punya kos ini teman saya Mas. Kayaknya budgetnya segitu deh." Nah, setelah ngobrol seperti itu, Wira ini diantar sama si bapak-bapak tersebut. Jarak dari lokasi tempat makan menuju kos-kosan ini sekitar 2 kiloan. Begitu sampai di sana, Wira ini nggak memperhatikan lingkungan yang ada di sana. Jadi dia langsung menuju ke kos. Dari sana dia bisa ngelihat bangunan kos-kosan ini ada 2 lantai. Dan banyak sekali kamar yang ada di sana. Waktu itu sekitar jam 1:30 siang. Jadi Wira ini sempat berpikir, ini kos-kosan besar kayak gini kok sepi. Tapi dia cuma berpikir, oh mungkin penghuni kos ini lagi kerja semua, lagi beraktivitas di luar. Dia nggak sempat mikir sejauh itu. Jadi waktu itu si bapak-bapak ini bilang, "Masnya jalan-jalan dulu aja nggak apa-apa, lihat-lihat ke lantai 2 juga. Ini saya panggilkan teman saya biar dia ke sini." Nah, ternyata waktu Wira jalan-jalan, dia ngelihat ada sekitar 3 orang yang ada di lantai 2 itu masuk ke kamarnya masing-masing. Bahkan waktu itu Wira ini juga dengar ada yang nutup pintu sambil dengan keras sekali, brak. Nah, artinya Wira berpikir, oh ternyata di lantai 2 ada orang. Dia pun senang. Dia naik ke lantai 2, dia lihat suasana di sana itu cukup membuat Wira senang. Akhirnya tanpa pikir panjang, dia sudah punya niat untuk ngambil kamar yang ada di situ. Nah, begitu si Wira turun, pemilik kos ini datang. "Gimana Mas, sudah naik ke atas?" "Sudah Pak, saya sudah lihat." "Terus gimana? Suka?" "Suka Pak, ini saya ambil yang di lantai 2 aja, ada nomor 15 di sana. Saya milih yang kamar situ aja." "Oh ya sudah Mas." Nah, bapak-bapak ini menjelaskan lagi, "Loh kenapa kok nggak milih di lantai bawah aja? Ini masih banyak yang kosong Mas." Lah si Wira bilang, "Oh enggak Pak, di lantai 2 aja, ada temennya. Kalau di bawah ini kok kayaknya masih sepi." Nah, si bapak-bapak ini bilang, "Loh, di lantai 2 memang ada orang Mas?" "Ada Pak, saya tadi lihat ada yang masuk ke kamarnya masing-masing." Nah, setelah Wira ini memastikan milih kamar yang nomor 15 itu, si bapak ini bilang, "Di lantai bawah ini Mas ada dapur. Nah, di dapur itu ada 2 kompor. Tapi masing-masing kompor ini sengaja nggak kami kasih tabung. Jadi nanti Masnya beli tabung sendiri ya. Terus di sebelah situ ada 2 kamar mandi. Di atas nggak ada kamar mandi." "Oh ya Pak." Nah, singkat cerita Wira langsung bayar untuk 1 bulan. Setelah itu dia pun pamit kembali ke musola tadi. Dia selesaikan pekerjaan di sana. Keesokan harinya sekitar sore hari semua pekerjaan ini sudah beres dan pembayaran sudah dilakukan. Wira langsung menuju ke kos-kosan ini. Nah, begitu sampai di sana, suasananya ini sudah mulai agak rame. Tapi yang membuat Wira itu bingung,
di kos ini banyak terdengar suara orang yang lagi ngobrol, ada anak-anak kecil yang lagi ketawa, tapi semuanya itu beraktivitas dalam kamar. Nah, yang kedua yang membuat Wira itu ngerasa aneh, kok orang-orang di sini ini nggak ada satupun yang punya motor. Nah, Wira juga berpikir jarak dari kos-kosan ini menuju ke jalan raya yang ada di depan itu juga lumayan jauh. Jadi kalau mereka butuh transportasi, mereka harus menuju ke sana lebih dulu. Nah, Wira ini sempat berpikir seperti itu. Tapi akhirnya ya sudahlah. Dia pun langsung menuju ke lantai 2, dia langsung masuk kamar, diberes-bereskanlah semua. Nah, malam itu ketika si Wira ini tidur, di tengah malam tiba-tiba dia dengar dari kamar sebelah itu ada yang gedor-gedor dinding. Nah, dia tuh dengar sekali ada suara seperti benda yang dibenturkan ke tembok. Dek, dek, dek. Nah, hal itulah yang membuat Wira ini sampai-sampai terbangun. Begitu dia kebangun, didengerin terus. Dek, dek, dek. Ini orang lagi ngapain? Kok jam segini kok masih beraktivitas? Tapi karena Wira sudah terbiasa dengan suara-suara seperti itu, suara-suara keras semacam itu, jadi dia pun melanjutkan tidur. Nah, pagi harinya, dia langsung keluar kamar, dilihat suasana kos ini kembali sepi. Padahal waktu itu masih jam 6 pagi. Nah, waktu itu si Wira berpikir, orang-orang ini mungkin sudah berangkat pagi-pagi tadi, kok jam segini sudah sepi. Nah, dia keluar, dia mau menuju ke satu pasar, dia cari tabung gas dan beli beberapa makanan-makanan seperti mie instan dan juga beras. Nah, begitu keluar kos-kosan, barulah si Wira ini sadar ternyata bangunan kos-kosan ini posisinya ada di paling pojok. Di depan kos-kosan itu nggak ada bangunan lagi, yang ada cuma rawa-rawa. Nah, di samping kos-kosan itu juga seperti itu, ada rawa-rawa dan tanah yang luas sekali. Baru sekitar 20 meter kemudian ada rumah-rumah yang sudah berdiri di sana. Jadi kelihatan sekali kalau kos-kosan ini berdiri sendiri di paling pojok. Nah, Wira baru menyadari waktu dia bangun pagi waktu itu. Jadi sebelum-sebelumnya dia nggak fokus di posisi-posisi itu. Nah, akhirnya Wira menuju keluar, dia nyari tempat untuk belanja. Nah, nggak jauh dari situ, sekitar 1 kilometer ada pasar. Begitu sampai di pasar, dia beli tabung gas, dia beli mie instan, dan lain sebagainya. Begitu sampai di kos-kosan tadi, suasana kos ini masih sepi. Nah, Wira pun langsung menuju ke lantai 2. Begitu naik di lantai 2, di situ Wira ngelihat ada anak kecil perempuan. Nah, anak kecil ini berdiri di depan pintu kamar, dan kayak ngelihat Wira terus. Akhirnya Wira pun nyapa, "Halo dek." Si perempuan ini, si anak kecil ini cuma ngelambaikan tangan, nggak senyum sama sekali, nggak ngomong apapun. Jadi Wira seperti biasa sambil senyum ngelihat ke anak kecil ini. Dia langsung masuk kamar. Nah, sambil di kamar itu dia santai-santai karena belum ada kerjaan, dia ngelihat HP. Sampai sekitar jam 1 siang, si Wira ini tertidur. Dia ketiduran dan bangun-bangun itu sekitar jam 8 malam. Dia baru sadar kalau itu jam 8 malam karena di luar itu sudah gelap. Dilihat sudah jam 8 malam, dia ngerasa lapar. Langsunglah dia turun, bawa tabung gas kecil itu, dia bawa mie instan, dia niat untuk masak mie. Nah, begitu turun di bawah, ternyata dia dengar di masing-masing kamar itu, dia dengar ada suara orang ngobrol, ada anak kecil yang nangis, ada juga yang ketawa. Jadi di situ Wira ngerasa ini orang-orang sudah datang semua berarti. Tapi waktu itu di dapur ini nggak ada siapa-siapa. Jadi Wira masak dengan santainya, dia masak mie instan. Dan setelah mie instan ini matang, yang membuat Wira ini kaget ternyata di sana nggak ada piring satupun. Nah, Wira pun akhirnya mematikan kompornya, dia cari piring di atas. Jadi Wira itu selalu bawa 2 piring yang terbuat dari plastik, dia bawa kemana-mana. Setelah ngambil piring, dia turun lagi ke dapur. Si Wira ini kaget, ternyata di situ ada anak kecil laki-laki. Si anak kecil ini sambil jongkok. Nah, mie instan yang tadinya dimasak Wira, itu dimakan sama si anak kecil ini. Padahal, mie itu masih panas. Kelihatan sekali asapnya itu masih keluar. Yang membuat Wira itu aneh, si anak kecil ini makan dengan tangan, dengan lahap sekali. Maksudnya Wira waktu itu, dia menegur si anak-anak ini bukan karena mie-nya dimakan, bukan. Dia mau menegur si anak kecil ini karena, "Dek, kamu itu apa nggak panas? Kok nggak pakai garpu? Ini
kakak punya garpu. Nah begitu Wira ngomong seperti itu, si anak kecil ini ngelihat sambil kayak takut. Akhirnya mie itu ditaruh, dia lari menuju ke kamarnya. Nah awalnya Wira tuh berpikir, apa tadi anak kecil ini takut, tak tegur. Padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya kamu jangan makan pakai tangan. Karena itu panas banget. Asapnya aja masih keluar. Maksudnya Wira ini mau menawarkan garpu, tapi si anak kecil ini lari. Nah nggak lama setelah itu Wira pun akhirnya bikin mie lagi. Nah di tengah bikin mie, ada ibu-ibu yang keluar dari kamar. Jadi kamar yang tadi dimasukin si anak kecil ini, keluar ibu-ibu. Si ibu-ibu ini pakai baju kebaya, dia itu rambutnya acak-acakan, dan dia tiba-tiba menghampiri Wira dan bilang, "Mas, sepurane anakku ya mas, iki tak temui mie mas." Jadi si ibu-ibu ini bawa 2 buah mie instan, dikasihkan ke Wira. Lah Wira bilang, "Loh bu, nggak usah bu, nggak usah, nggak apa-apa, ini tadi biar dimakan adiknya." "Ojo mas, trimon mas, iki mas." Karena Wira juga sungkan diterima. "Ya sudah bu, terima kasih ya bu. Saya baru soalnya di sini, saya ngekos di atas." Nah pas waktu Wira ngomong seperti itu, si ibu-ibu ini langsung membalikkan badan, beliau langsung masuk lagi ke kamarnya. Jadi waktu itu Wira nggak berpikir apapun, dia tetap masak mie dan setelah itu dibawa ke atas. Nah pada saat di atas di kamar itu dia makan. Nah setelah Wira ini makan, dia keluar dari kamar, dia ngerokok sambil ngelihat situasi yang ada di sana. Dan pada saat si Wira ini ngerokok, dia ngelihat di balkon itu ada 2 anak kecil, laki-laki dan perempuan. Si anak cewek ini yang tadinya ketemu Wira, dia cuma nyapa dengan melambaikan tangan. Dan yang satunya lagi, itu anak-anak yang makan mie-nya Wira. Nah, si 2 anak kecil ini, usianya sekitar 6 tahunan. Nah, dia berdua ini terus ngelihat ke arahnya Wira. Jadi Wira ini kayak manggil, "Sini dek, duduk sini dek, sini." Ternyata pas waktu Wira manggil, si 2 anak ini cuma diem. Nah, karena merasa nggak enak, akhirnya Wira pun matikan rokok, dia masuk ke kamar. Malam itu dia tidur seperti biasa. Keesokan harinya Wira ini bangun sekitar jam 7 pagi. Begitu dia buka kamar, ternyata di situ ada anak cewek yang perempuan. Dia itu duduk sambil menghadap ke kamarnya Wira. Nah, awalnya Wira kaget, "Loh ngapain di sini, Dek? Namamu siapa? Kita belum kenalan." Ternyata si cewek ini dia njulurkan tangannya. "Astri," dia bilang gitu. "Oh, namanya Mas Wira." Gak lama setelah itu si Wira dengar ada suara bapak-bapak dari dalam kamar. Dia tuh manggil, "Dok, melbu Dok." Nah, di situ dia lihat si Astri ini langsung lari masuk ke kamarnya. Nah, setelah itu Wira keluar. Dia keluar ngelihat situasi yang ada di sana. Ternyata di sana itu suasananya sepi sekali. Wira langsung menuju ke dapur, dia masak mie instan lagi. Waktu itu dia sambil goreng telur dan bikin nasi. Nah, sekitar 1 jam kemudian ketika nasi ini sudah matang, mie sudah siap, dan telur sudah disiapkan, dibawalah sama Wira menuju ke atas. Begitu dia masuk kamar, pintu ini ditutup, belum sempat Wira makan, ada yang ngetuk kamarnya, dok, 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 dok. Begitu Wira buka pintu, ternyata si Astri ini sudah berdiri di depan pintu, dia cuma diem. Nah, karena Wira ini mau makan, diajaklah si Astri masuk, "Ayo ikut makan sama Mas." Nah, si Astri ini masuk. Begitu si Astri ini duduk, Wira sambil makan, sambil nyuapin si Astri itu. Karena waktu itu Astri ini mulutnya itu menganga, kayak minta disuapin. Nah, dengan santainya, Wira ini juga seneng. Oh, ini anak minta makan, disuapin lah. Ternyata singkat cerita, Wira itu ngerasa aneh. Karena si anak ini, waktu Wira itu masih niup nasi dan mie-nya, karena masih panas, si Astri itu bilang, bilang seperti itu, kayak minta disuapin. Lah si Wira sempat bilang, "Bentar dek, masih panas, bentar ya." Tapi si Astri ini sempat bilang terus, Lah, karena si Astri ini tetap maksa, disuapin lah sama Wira. Padahal waktu itu Wira ngerasa, ini nasi, mie, ini masih panas kondisinya, tapi dia tetap minta disuapin. Lah terpaksalah disuapin sama Wira. Dan waktu itu nggak kerasa, 1 piring ini habis. Si Astri ini minta lagi. Diambilkannya lagi nasi, diambilkan lebih banyak, dan si Astri ini terus, dia itu mulutnya menganga sambil bilang, Mas, disuapin lagi. Nah, pada waktu itulah Wira ngerasa ada yang aneh. Karena setiap kali Wira ini nyuapin si anak kecil ini, begitu si Astri ini menganga, dia itu bisa ngelihat
ini anak kok giginya kok taring semua, kok giginya kok aneh. Jadi di situ diperhatikan terus sama si Wira. Gigi si Astri ini, si anak kecil ini, giginya itu lancip-lancip. Nah, di situ Wira ini sempat heran. Ini anak kok giginya kayak gini. Tapi ya sudahlah, mungkin ada kelainan sama giginya anak ini. Terus disuapin. Sampai waktu itu Wira ini heran. Ini anak makannya kok banyak banget. Nasi masih panas kok disuapin, dia nggak ngerasa panas. Nah, setelah itu ada lagi suara dari kamar sebelah. Suara laki-laki. Dok, melpun dok. Nah, tanpa pamit, tanpa apapun, si Astri ini lari langsung menuju ke kamarnya. Dia dengar juga suara pintu itu dibanting, bruak. Nah, sekitar jam 9 malam, waktu itu Wira ini lagi asik lihat HP. Nah, dia dengar waktu itu di bawah ini banyak sekali orang-orang yang ngobrol. Karena Wira ini belum sempat kenalan dan dia pengen punya teman. Dia keluar kamar, turun ke bawah. Nah, begitu turun di bawah, di lantai 1 itu yang tadinya dia dengar banyak orang ngobrol. Waktu itu tiba-tiba nggak ada orang ngobrol sama sekali. Jadi Wira ini sempat heran. Ini orang-orang di kamar ngapain? Barusan tadi dia dengar ada suara orang ngobrol. Tapi ya sudahlah. Dia langsung masuk ke kamar, dia tidur. Nah, dalam tidurnya itu sekitar jam 3 dini hari, Wira ini ngerasa perutnya mules. Dia langsung menuju ke bawah. Ternyata waktu di bawah itu, toilet yang di sebelah kiri, ini pintunya ketutup. Dan dengar ada suara orang mandi. Sementara di toilet yang satunya, pintu kamar mandi terbuka, tapi ada ibu-ibu itu. Nah, jadi ibu-ibu ini membelakangi pintu, menghadap ke tembok. Wira nggak tahu si ibu ini ngelakuin apa. Jadi beliau itu sambil jongkok dan nggak tahu dia lagi ngapain. Nah, karena ada ibu-ibu itu, Wira bilang, Bu, permisi Bu, mau pakai toilet. Nah, si ibu-ibu ini nggak noleh sama sekali ke Wira. Dia cuma nunjuk ke toilet sebelah. Begitu Wira noleh ke toilet sebelah, dia kaget loh. Toilet ini kok kebuka, nggak ada orangnya. Padahal tadi pintu toilet ketutup, ada orang mandi. Nah, setelah Wira masuk, dia tutup pintu toilet, dia heran loh. Ini kok nggak ada gayung sama sekali, ini terus gimana caranya? Dia langsung naik ke atas, dia ambil apa yang ada di sana. Di kamarnya Wira itu ada kaleng biskuit. Biskuit ini dikeluarkan semua. Jadi kaleng biskuit inilah yang dijadikan gayung sama si Wira. Begitu sampai di toilet lagi, si Wira juga heran loh. Kalau memang nggak ada gayung, terus orang-orang tadi itu pakai apa? Kok dengar ada orang mandi? Ya sudahlah, mungkin dia bawa gayung sendirilah. Nah, setelah itu, dalam toilet itu, pada saat si Wira ini lagi buang air besar, dia ngelihat di bawah itu kayak ada orang yang mondar-mandir. Nah, karena ngerasa nggak enak, mungkin orang ini mau masuk ke toilet, jadi Wira itu cepet-cepetan. Nah, begitu Wira keluar dari kamar mandi, nggak ada satu orang pun di sana. Dan suasana waktu itu benar-benar sepi. Nah, disinilah Wira ngerasa sudah mulai merasa ada yang nggak beres dengan kos-kosan ini. Nah, setelah gangguan itu, Wira langsung naik ke atas. Ternyata kamar ini kekunci. Kamar ini kekunci dari dalam. Nah, dia kaget. Begitu dilihat, di kaca yang ada di sebelah pintu itu, dia ngeliat ada anak kecil laki-laki yang ngintip ke jendela. Nah, dari situlah Wira bilang, Dek, bukain pintunya. Tapi si anak kecil ini masih ngintip di jendela sambil ngeliat ke arah Wira. Jadi Wira bilang, Dek, bukain pintunya, Dek. Mas mau masuk. Jadi pintu ini dikunci sama si anak-anak ini dari dalam. Kejadian itu sampai 5 menit. Jadi Wira itu ngerayu. Nah, sementara si anak kecil ini masih menempelkan wajahnya ke kaca sambil ngeliat ke arah Wira. Nah, karena bingung apa yang harus dilakukan, gak lama kemudian Astri itu keluar sama bapaknya. Nah, disinilah pertama kali Wira tahu bapaknya si Astri. Si bapak-bapak ini, beliau cuma pakai singlet dan ternyata Wira tahu bahwa si bapak tersebut ini buta. Dia nggak bisa ngelihat. Dan Astri ini bawa persis di depan kamarnya Wira. Dari situlah bapaknya bilang, Le, ojo ngono ambek Mas Le, gak oleh jahat Le, ayo metu Le. Si bapaknya ngomong seperti itu ke anak laki-laki tersebut. Nah, nggak lama setelah itu, pintu itu kebuka sendiri, cekrek, keluar. Nah, waktu itulah Wira ini kaget. Pada saat pintu ini kebuka, Wira itu melihat di dalam yang tadinya ada anak kecil laki-laki. Ternyata anak kecil ini sudah nggak ada. Si Wira ini juga heran, anak-anak ini lari lewat mana, keluarnya dari mana. Pada waktu itu dia benar-benar nggak habis pikir.
Nah, setelah ngomong itu, si bapak-bapak ini pun langsung balik lagi ke kamarnya tanpa ngomong apapun. Nah, disitulah Wira sudah mulai merasa ada yang nggak beres dengan tempat ini. Nah, sebelum si Wira ini masuk kamar, bapaknya Astri yang buta tadi ngomong ke Wira, "Wis le, lang mule le, ojo suwe-suwe nang kene. Wis lang mule yo, meni lang mule." Si Wira ini masih belum paham. "Oh, nggih Pak, nggih Pak." Lah, Wira pun masuk. Begitu masuk kamar, nggak lama kemudian pintu ini diketok lagi. Ketika si Wira ini buka, ternyata si Astri ada di depan. Waktu itu si Astri langsung bilang ke Wira, "Mas, sampean mulio yo Mas." Wira tanya, "Loh kenapa kok Masnya disuruh pulang?" "Mulio, ben oleh konco, neng kene gak ono koncone sampean. Mulio yo Mas." Gak lama setelah itu Astri langsung masuk ke kamarnya. Jadi Wira ini bingung, ini maksudnya Astri sama bapaknya ini ngapain kok nyuruh Wira pulang. Nah, Wira akhirnya tidur. Dalam tidurnya itu dia nggak ngerasakan kejadian apapun, dia bangun-bangun sekitar jam 6:30 pagi. Begitu dia bangun, dia heran, "Loh, ini barang-barangku kemana? Kok tas-tasnya ini nggak ada semua?" Begitu dia buka pintu kamar, ternyata barang-barangnya ini sudah dikemasi. Jadi pakaian-pakaian Wira ini sudah dimasukkan dalam tas, begitupun juga peralatan-peralatan pertukangan Wira ini sudah dimasukkan dalam tas dan sudah disiapkan di depan pintu kamar. Waktu itu Wira ini nggak habis pikir, ini siapa yang membuat kayak gini? Kok tiba-tiba semua barang ini sudah dimasukkan dalam tas dan sudah disiapkan di depan pintu kamarnya. Jadi seolah-olah Wira ini disuruh pergi dari tempat itu. Wira jadi berpikir ini ada yang aneh sama kos-kosan ini. Nah, nggak mau terlalu berpikir panjang, si Wira langsung mengemasi barang-barangnya, dia pergi dari kos-kosan itu. Dia bingung, ini mau kemana lagi? Mau cari sarapan dulu aja lah. Nah, nggak jauh dari sana, ada ibu-ibu penjual lontong sayur. Jadi ibu-ibu ini berjualan di depan rumahnya. Si Wira akhirnya berhenti di sana. Dia pesen 1 porsi lontong sayur, dia pun makan. Nah, sambil makan itu, si ibu-ibu ini ngeliatin terus ke arah Wira. Nggak lama kemudian, si ibu-ibu ini tanya, "Mau kemana Mas? Kok bawa barang kayak gini banyaknya?" Nah, si Wira bilang, "Mau pulang Bu, ke Nganjuk." "Loh, Masnya ini tinggalnya di mana?" "Saya tinggal di kos-kosan di sana Bu." "Kos-kosan di sebelah mana ya?" "Di situ loh Bu, rumahnya ada di pojok sendiri." "Loh, Masnya sudah lama ngekos di sana?" "Ya belum lama Bu, cuman 2 hari." Si ibu-ibu ini akhirnya duduk di sampingnya Wira. Si ibu-ibu ini pun cerita, "Mas, itu kos-kosan itu gak ada yang nempatin. Di situ itu sudah lama sekali kosong." Si Wira ini kaget, "Loh, yang bener Bu, saya itu sempat tahu ada bapak-bapak sama anak kecil yang tinggal di sana kok." Nah, ceritalah si ibu-ibu ini bahwa dulu di sekitaran tahun 70-an, pada waktu si ibu ini masih kecil, sekitar kelas 5 SD, beliau itu pendatang. Jadi dia sama keluarganya juga pendatang di tempat tersebut. Yang ibu-ibu ini tahu pada waktu dia kecil, ada satu keluarga yang tinggal di sana. Jadi satu keluarga ini dipercaya orang yang pertama kali tinggal di kampung tersebut. Nah, di sana, di sekitaran tahun 70-an itu, air bersih belum masuk. Begitupun juga dengan listrik. Jadi orang-orang ini masih mengandalkan lampu minyak tanah. Begitupun juga dengan keluarga si ibu ini. Jadi bisa dihitung, ada sekitar 5-7 kepala keluarga yang tinggal di sana. Sedangkan si ibu ini cerita, "Itu Mas, ada bapak-bapak dulu, saya sendiri juga nggak tahu namanya, waktu itu saya masih kecil. Pokoknya waktu itu si bapak ini, beliau itu nggak bisa lihat, beliau buta. Nah, satu malam itu, beliau ini nyalakan lampu minyak tanah. Dan nggak tahu tiba-tiba subuh itu banyak orang yang teriak-teriak, rumahnya itu kebakar. Dan seluruh keluarga ini meninggal. Singkat cerita, jenazah dari keluarga ini akhirnya dimakamkan di tempat itu. Baru kalau nggak salah, di sekitaran tahun 2010 kalau nggak salah, ada orang yang ngakunya dari keluarganya. Jadi orang ini ngaku dari keluarga bapak-bapak itu, kemudian tempat ini dibangun jadi kos-kosan. Ada juga yang ngekos, cuma nggak banyak. Kadang ada 2 minggu sekali ada yang datang ke sana ngekos di situ. Cuman nggak pernah lama. Selalu orang-orang yang ngekos di sana ini nggak kerasan dan merasakan gangguan-gangguan. Nah, di situ Wira begitu dengar cerita si ibu-ibu ini, dia nggak melanjutkan makan. Dia langsung keinget lagi.
Jadi begitu pertama kali Wira datang di kos-kosan itu, ternyata kos-kosan ini memang sepi, nggak ada yang tinggal di sana kecuali si Wira. Yang Wira lihat waktu itu ternyata bukan manusia. Jadi Wira baru tahu dari ibu-ibu ini kisah tentang bangunan kos-kosan tersebut, bahwa dulunya ternyata ada satu keluarga yang meninggal di sana karena kebakaran. Nah, setelah Wira ini mendengar cerita dari ibu-ibu itu, Wira pun langsung pamit. Nah, disitulah yang membuat Wira ini benar-benar gak habis pikir. Dia seolah-olah gak percaya dengan apa yang dialami waktu itu. Karena Wira ngerasa dia ngelihat makhluk-makhluk ini benar-benar wujudnya seperti manusia. Jadi itulah yang membuat Wira ini heran. Ternyata selama dia tinggal di kos-kosan itu, dia sudah berinteraksi dengan bangsa lelembut. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Wira yang asalnya dari Nganjuk. Cerita ini atau kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2019 di Surabaya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Wira yang telah mengirimkan cerita ini. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.